Sahabat keluarga Indonesia, dimanapun Anda berada. Saya Anne Gracia dan saya bersama dengan Bunda Lulu. Bunda Lulu, Ya, Bunda Lulu. senang sekali kita ngobrol di sini Bunda Lulu, santai ya Bun. Ya, rasanya kalau ngobrol dengan Bunda Anne itu nggak ada habisnya ya. Selalu Sama-sama ada bawel saja dong. yang baru gitu ya. Kita selalu ya banyak belajar lah. Semoga apa yang kami berdua sampaikan ini dapat dipakai dan tentu saja memberi manfaat untuk keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Dan hari ini kami sepakat untuk membahas tentang pola pengasuhan anak. Kita ambil agak panjang rentangnya 0-24 dan di 0-24 itu ada banyak hal yang terjadi. Ya nggak Bunda? Iya, betul. Sebenarnya jauh sebelum itu ya dimulainya gitu. Ketika terjadi fertilisasi itu sudah bergerak gitu. Mekanisme gitu kan, pembentukan apa itu profil ya, pembentukan profil sudah dimulai gitu. Dan itu tidak lain adalah karunia Allah ya, karunia Allah yang diberikan kepada ya, kalau dari Sigud itu, dari Sigud kemudian bergerak menjadi morula, blastula dan akhirnya menjadi janin gitu. Itu sudah bergerak terus tuh. Apa namanya, fungsi-fungsi dari bakal organ. Nah, terutama tentu saja yang menjadi sangat vital dalam kehidupan seorang manusia, seorang insan, tidak lain adalah di pusat koordinasi tubuhnya. Jadi ada dua ya, pusat koordinasi tubuh, tidak lain adalah otak dan hormon gitu. Nah, itu akan menjadi menarik sekali gitu, bagaimana persiapan seorang ibu dan juga ayah gitu ketika mereka menikah. Nah, ini kan masalahnya kan tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya. Harusnya memang nggak perlu ya Bun ya. Mestinya itu menjadi bagian dari komunikasi cinta dan alamiah ya. Cuman perkembangan teknologi sekarang membuat semua serba terburu-buru, gerusa-gerusu, sehingga memang kita perlu saling berbagi. Oke, Bun, kita akan bagi banyak segmen tentunya, tapi segmen yang kali ini kita mulai dulu dengan apa yang harus dilakukan oleh si ayah, si ibu maupun anggota keluarga lainnya tanpa membatasi siapapun dia. Tapi yang penting subjeknya adalah anak-anak pada usia di antara 0 sampai dengan 24 bulan. Artinya 2 tahun pertama. Di 2 tahun pertama ini yang menjadi unik adalah pada saat semua orang dewasa melihat anak manusia yang berumur 2 tahun ke bawah ini, lalu jika mereka berpikiran sempit, mereka akan melihat itu sebagai miniatur dirinya. Oh, ini ada manusia kecil nih, ya. Padahal 0 sampai 24 bulan manusia mungil ini belum bisa disebut miniatur dari manusia karena ada bagian di dalam processing otaknya yang belum berfungsi untuk sungguh-sungguh dia memahami dirinya. Dia baru sampai pada tahapan seharusnya sanggup mengendalikan tubuhnya ini mechanically, secara gerak, dengan terbukanya gerbang-gerbang informasi secara optimal dari indranya. Harusnya sampai di situ ya kira-kira ya Bunda ya. Maka kita mau obrolin stimulus apa saja yang penting dan dibutuhkan pada anak secara global di 0 sampai dengan 24 bulan tadi. Ada usulan apa aja nih? Ya, dan satu hal yang penting dokter, dan ini sering dilupakan ya oleh orang tua, bahwa anak yang lahir itu dia sudah mendapatkan given gitu oleh Allah terkait dengan kematangan dari cerebrumnya gitu, di apa namanya, gerak refleksnya gitu. Dan ini kan banyak banget tuh gerak refleks ketika dia lahir ya. Kalau kita hitung mungkin lebih dari 147 gerak refleks ya. Nah, bagaimana gerak refleks tadi
menjadi berubah gitu, menjadi dia punya kendali di dalam tubuhnya. Nah ini penting banget gitu, jangan sampai di usia yang seharusnya dia sudah punya kendali gerak, ini gerak refleks ini masih bangun tuh, gitu, masih aktif gitu. Nah ini kan kita tahu bahwa gerak refleks itu mempunyai energi yang begitu besar karena memang dia diciptakan dan diberikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk menjaga kehidupannya gitu kan, basic terhadap apa-apa yang akan mencelakakan tubuhnya gitu, sehingga perlu energi yang besar gitu. Nah kalau ini masih bangun artinya apa? Dia akan habis energinya untuk mengurusi gerak itu sendiri. Nah ini penting juga Bunda Ana gitu untuk dibahas gitu, bagaimana merubah gerak refleks tadi menjadi gerak yang terkendali. Ya, tepatnya adalah bagaimana kita membuat gerak refleks itu tidak banyak diutilisasi, dimanfaatkan, melainkan manusia lebih memanfaatkan aktivitas tubuhnya ini secara terkoordinir, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas, bukan spontan-spontan seperti refleks ya. Ya. Satu yang terpenting adalah bagi semua ayah ibu, semua pasangan yang sekarang mempunyai bayi, anak usia sampai dengan 24 bulan. Kunci yang terpenting untuk mengetahui bahwa dia kemudian memiliki kemampuan kendali yang baik adalah awali dengan dia tengkurap. Karena dengan pengasuhan mengizinkan setiap bayi kita sampai dengan usia 24 bulan untuk cukup banyak tengkurap, akan membuat otak ini bekerja keras mengendalikan otot-otot besar yang ada di sekitar tengkuk, di sekitar pundak bahu kita sampai ke bagian punggung atas ya, serta sambungannya sedikit di bagian dada atas kita. Otot-otot yang besar ini mesti sanggup diperintah oleh otak untuk melakukan tugasnya mengkerut dan memanjang. Artinya cukup fleksibel untuk kontraksi dan relaksasi. Dengan demikian kita bisa menggerakkan kepala ini kemana-mana. Kemana-mana. Mau depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, puter-puter. Kemampuan itu adalah kemampuan dasar yang sangat penting karena itu nanti akan berhubungan dengan keseimbangan. Mungkin teman-teman juga tahu dan menyadari. Seringkali kita kalau berpergian naik mobil ya, terus ke tempat yang kelok-kelok 9 gitu, atau mau naik sepeda, belajar sepeda pertama, kalau kita tidak memiliki keseimbangan yang bagus, maka kita mudah jatuh. Atau kalau kita berada pada landasan solid, artinya duduk di mobil, ya nggak jatuh, tapi gampang mabok. Dan itu berhubungan dengan koordinasi dari mata serta alat vestibular yang ada di belakang telinga kita, di dalam, di mana semuanya itu akan terkoneksi pada waktu kepala ini sedang bergerak-gerak. Dan untuk memahami hal itu, mau gampang lihat kepala ayam. Ayam tuh ya, kalau dipegang bodinya, terus digoyang-goyang, itu kepalanya lucu banget. Kepalanya tuh bisa menjaga stabilitas. Badannya digoyangin, kepalanya akan bergerak-gerak mencari stabilitas. Nah, itu kuncinya keseimbangan. Jadi kalau anak itu tidak punya kemampuan dalam posisi tengkurap, mengangkat kepala, menoleh kiri dan kanan, menunduk dan mendongak dalam posisi tengkurap, maka banyak hal di usia selanjutnya untuk kesiapan dia bersosialisasi, mengendalikan emosi, bahkan nantinya belajar, itu terganggu sekali. Jadi itu satu pola asuh pertama yang penting digarisbawahi oleh semua keluarga muda. Nah ini ada satu hal nih, Bunda Ana, apakah sama anak yang melewati jalan lahir, ya, pernah melewati jalan lahir, dengan yang tidak melewati jalan lahir terkait dengan kendali itu? Nah itu dia. Melewati jalan lahir artinya dia lahir dengan proses kelahiran spontan ya. Sementara yang tidak melalui jalan lahir itu dia kebanyakan melalui proses bantuan. Nah, melalui jalan lahir tetapi juga dibantu berarti ya ada sedikit perbedaan.
dibanding dengan yang spontan. Spontan tuh akhirnya lahir dengan upaya dari anak yang menggerakkan secara refleks dulu awalannya, karena yang mencari-cari jalan lahir itu si kepala. Baru kemudian bahunya mengikuti untuk menemukan si jalan lahir. Dan pada proses jalan lahir itu akan terjadi satu posisi di mana kemudian dia harus melewati tekukan dari tulang panggul ibunya depan dan belakang, dan kepalanya dia tuh akan betul-betul mendongak di titik pusat tengahnya, ya. Nah, proses ini berbeda sekali dengan yang tidak melalui jalan lahir. Maka kemampuan seorang bayi dalam posisi tengkurap mengangkat kepala pertama kalinya, bagi yang lewat jalan lahir dan tidak, di situ terlihat nyata. Yang lewat jalan lahir, begitu ditengkurapin, nggak lama dia ngangkat. Nggak lama, minimal hidungnya dia cari-cari napas tuh. Jadi kita nggak perlu cemas bahwa dia akan tertutup pernafasannya karena tengkurap. Tetapi bagi yang tidak melalui proses spontan jalan lahir, dia akan terganggu dan perlu sedikit bantuan relaksasi otot seputaran. Dan untuk itu ada satu titik utama yang boleh diberi stimulus sirkular, artinya stimulus berputar. Kalau kita punya kuku tajam, jangan pakai gitu kuku ya. Pakai aja ruas buku jari, lalu jika kita sudah menemukan otot di belakang tengkuknya, itu diberikan putaran di titik tersebut. Dengan putaran halus, cukup hanya menekan sampai di otot besarnya, tepat di tengah jalur, berarti tulang punggung daerah leher, tulang leher itu. Putar. Maka kita sudah memberikan stimulus bagi otot-otot seputarannya untuk teraktivasi. Dan bayi akan mencoba untuk mengangkat. Nah, itu baru satu. Tapi semoga dari satu ini kita nanti akan bergerak ke banyak titipan bagi pasangan muda maupun mereka yang memiliki anak kedua, ketiga, dan selanjutnya untuk memberikan asuhan bagi anaknya di bawah 2 tahun. Kita akan kembali ke segmen tips berikutnya setelah ini.